Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada kajian hadis Arba'in Nawawi yang selanjutnya pada siang yang menjelang sore hari ini. Pada kajian sebelumnya kita sudah membahas tentang penciptaan manusia dari sejak ia dilahirkan hingga ajal menjemput manusia tersebut. Oke, pada kesempatan kali ini Al-Faqir ingin melanjutkan daripada penjelasan hadis Arba'in Nawawi yang kelima. Baiklah, saya akan membacakan hadisnya terlebih dahulu. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. Al-hadisul khamis an ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawal Bukhari wa Muslim wa fi riwayati li Muslimin man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, jadi hadis yang baru saya bacakan tadi ialah hadis yang bersumber dari Ummul Mukminin. Siapa Ummul Mukminin? Yaitu Aisyah radhiyallahu anhu. Tetapi kenapa di sini diberikan nama Ummi Abdillah, ibunya Abdillah, padahal Aisyah tidak memiliki keturunan seorang pun setelah melakukan pernikahan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Tetapi kenapa di sini diberi nama Ummi Abdillah? Karena Ummi Abdillah ini ialah kunyahnya Aisyah, yaitu istrinya Nabi Muhammad. Dan siapa Abdillah ini? Abdillah ialah keponakannya daripada Aisyah radhiyallahu anha. Nah, jadi kenapa di sini disebut Ummul Mukminin? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman juga wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istrinya Nabi Muhammad SAW ialah ibu bagi orang-orang yang beriman, ibu bagi mereka, maksudnya orang-orang beriman. Oke, jadi di sini Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan sebuah hadis yang berisi qalat, berkata Aisyah, qala Rasulullah SAW, telah bersabda siapa Rasulullah SAW, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada di dalam urusan kami ini yang bukan bersumber dari Nabi Muhammad SAW, maka itu akan ditolak. Nah, jadi seperti kita melakukan ibadah, kita melakukan perbuatan amaliyah, kita melakukan syariat daripada agama Islam ini, kita harus melakukannya sesuai dengan tatanan ajaran yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah diajarkan oleh Al-Quran. Karena kalau kita tidak melakukan tatanan syariat yang sudah dianjurkan, yang sudah dicontohkan dari baginda Nabi Muhammad, maka itu akan ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dianggap. Lalu dilanjutkan di sini rawahul Bukhari wa Muslim, hadis diriwayatkan Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi, barang siapa yang melakukan suatu amalan laisa alaihi, yang tidak ada padanya amruna, urusan kami, fahuwa raddun, maka itu juga tertolak. Jadi kenapa di sini terdapat riwayat yang lain? Karena di sini untuk menegaskan kembali bahwa kalau di sebelumnya, pada kalimat sebelumnya man ahdasa, di situ barang siapa yang mengada-ngada. Nanti ditakutkan jikalau kita mengeluarkan hadis ini lalu orang tersebut menjawab, saya nggak mengada-ngada, saya hanya mengikuti perbuatan atau amalan yang telah dicontohkan oleh orang-orang yang terdahulu. Makanya di sini ditegaskan lagi oleh Imam Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man amila amalan, barang siapa yang melakukan suatu amalan. Nah, jadi kita dapat mengambil pelajaran dari hadis yang telah diriwayatkan oleh Aisyah ini, bahwa kita harus melakukan ibadah sesuai tatanan
tatanan yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa kita melakukan ibadah semena-mena kita. Tidak bisa kita melakukan ibadah terserah dewek, terserah diri kita sendiri. Entah kita mau sholat zuhur 2 rakaat, sholat zuhur 3 rakaat, gak bisa seperti itu. Dan di hadis di sini juga terdapat pesan yang tersirat bahwa kita harus menuntut ilmu. Karena untuk mendapatkan ilmu pengetahuan untuk memahami agama dengan benar, untuk melakukan ibadah dengan benar, itu semata-mata tidak bisa didapatkan langsung datang gitu maksudnya, tetapi kita harus melakukan sebuah proses yang dimana proses tersebut disebut belajar. Makanya di dalam hadis di sini terdapat pesan yang tersirat bahwa kita juga harus belajar untuk bisa memahami agama kita dengan benar, untuk bisa memahami cara beragama yang lurus dan sesuai syariat yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sekian pembahasan hadis Arba'in Nawawi yang hadis kelima. Jadi agama ini bukan agama yang bermodal ikhlas saja, tetapi agama di sini adalah agama yang memerlukan pengetahuan yang semena-mena. Kita tidak bisa melakukannya dengan cara asal-asalan atau dengan cara ugal-ugalan misalnya. Jadi seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian untuk penjelasan pada siang hari ini. Saya Al-Fakir, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Akhirul kalam, walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.